Siap, Bu. Eh, langsung Ibu atau bagaimana, Bu? Ya, boleh Ibu sebentar ya. Siap. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kebetulan ada Pak Darus yang hadir dan yang mati. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu jema'in. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, Ibu mohon maaf mengganggu waktu aktivitas kalian yang mungkin pada hari ini ada lumayan penting untuk disosialisasikan terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Yunita. Yang kedua Ibu juga ingin sampaikan, kita ucapkan selamat ya kepada Bu Yunita, resmi kemarin tahun baru Januari Ibu Yunita diangkat sebagai ketua atau koordinator PPG. Ya, alhamdulillah, jadi sudah menjadi koordinator program PPG untuk di LPTKFT. Baik, izin untuk menyampaikan tentang RPL, Ibu akan share screen. Ibu sudah dijadikan host ya Bu Yun? Oke, sudah bisa share screen, Bu. Terima kasih. Oke, baik. Sudah terlihat ya? Belum, Bu. Bandwidth Ibu low kayaknya, Bu. Muter-muter. Suara putus-putus, Bu. Ya sudah. Sudah nampak, Bu. Oke, Bu. Ya. Sudah, Bu. Ya, terima kasih. Sesuai dengan agenda kita pembelajaran lampau atau RPL yang beberapa ada yang japri secara pribadi ke kita ya, menanyakan apa lagi gitu yang dimaksud dengan RPL ini yang muncul dalam program PPG. Jadi RPL ini adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang, dalam hal ini kalian, yang diperoleh melalui pendidikan formal ataupun melalui non formal atau ke dalam program PPG melalui mekanisme RPL. Mohon maaf Ibu, putus-putus suaranya. Tidak ada suara. Ibu, suara Ibu termute, Bu Eti. Tadi terputus ya? Iya, enggak, Bu. Kayaknya bandwidth-nya low, Bu. Iya kan? Iya, Bu. Share screen juga terputus ya? Sekarang sudah terlihat belum? Iya. Sudah? Sudah. Sudah, Bu. Oke. Baik, tadi kita ulang kembali bahwa RPL ini adalah salah satu bagian dalam program PPG Daljab tahun 2021 ini, adalah sebagai pengakuan ya atas capaian pembelajaran kalian yang kalian dapat melalui pendidikan formal, non formal, informal atau pengalaman kerja yang nanti akan dimasukkan dalam program ini melalui mekanisme RPL atau disebut dengan rekognisi pembelajaran lampau. Nah, RPL ini dalam program kita pada tahun ini sebesar sebanyak 24 SKS. Di SKS kalian itu sebanyak 36 ya. 12 diantaranya yang sudah kalian ikuti kemarin dalam pendalaman pedagogik ya, materi pedagogik 2 SKS, kemudian pendalaman tentang materi profesional sebanyak 3 SKS,
kemudian ada pengembangan perangkat pembelajaran, ada 3 SKS dan ada PL4 SKS, 12 SKS. Nah, R12 jadi sebenarnya total 36 SKS yang nantinya ini akan dituangkan di dalam skrip, ya, sama seperti portofolio, ya. Jadi kalian akan memasukkan kembali, mungkin ada yang sudah paham ya, sudah mulai memasukkan. Kemarin bukan apa yang sudah kalian pahami saja ya. Apa yang kalian pahami, nanti kalau memang masih ada yang kekurangan bisa ditambahkan ya pada sesi dalam beberapa hari ini, karena makin cepat kalian memasukkan, tim juga makin cepat bisa nanti insya Allah ada juga lampiran transkripnya ya, tidak seperti pada tahun 2019 itu hanya sertifikat pendidik. Sekarang ada transkripnya. Nah, ini transkrip ini juga merupakan pekerjaan dari LPTK dan termasuk Bapak Ibu sekalian terkait dengan komponen yang akan kita hargai. Itu ada 5 ya, ada 5. Mungkin sudah juga disampaikan oleh Bu Irma, adalah pengalaman pembelajaran, kemudian penyusunan perangkat pembelajaran, kemudian pengembangan kompetensi profesional, kemudian pengelolaan administrasi pembelajaran, dan yang kelima inovasi pembelajaran. Nah, kelima komponen PL ini adalah 6 tahun mundur yang dihargai. Jadi kalau 2021 berarti 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015. Jadi akan dari 2016 gitu ya. Kalau yang terangkat mulai 2000 di 2000 masuk di program adalah 5 ini yang ya, Putus suaranya. Bapak Ibu masukkan lagi, yang Bapak Ibu nanti masukkan melalui LMS ya, insya Allah nanti akan dipandu oleh Bu Yuni tadi, ingin melihat fitur yang ada di dalam LMS-nya ya, mungkin kurang lebih dengan portofolio ya, mengupload kembali ini terkait dengan berkas. Yang pertama adalah pengalaman pembelajaran ya. Di sini maksimal 6 tahun. Jadi ya kalau apa ya itu saja yang dimasukkan ya. Maksimal kita maksud 6 tahun. Yang bisa dihitung angkanya ya. Jadi SK dari pengalaman pembelajaran Bapak atau per semester ya. Semester ganjil, semester genap itu ya, yang kalau tidak ada segera dicari ya. Jadi kalau jumlahnya 16 tahun berarti ada 12 SK ya. 1 tahun itu ada 2 SK, SK semester ganjil atau surat tugas semester ganjil dan semester genap. Jadi kalau ada 6 tahun berarti ada 12 SK ya. Nah, pengakuannya nanti 1 SK itu 0,5 ya, itu skornya yang didapat nanti ya, skor angka yang didapat di situ yang akan dimasukkan di dalam transkripnya gitu ya, skornya. Oke, yang kedua adalah penyusunan perangkat pembelajaran. Rubriknya di sini ada 1 semester dihitung ya. Yang dihitung itu adalah programnya Bapak Ibu ya, punya silabusnya dan RPP-nya ya dalam 1 semester. Program semesternya berarti ada 3 semester genap ganjil, berarti aktif, kemudian silabusnya, kemudian RPP-nya lainnya. Ini pembelajaran ya. Ada donatnya juga. Nah, perhitungannya juga semester itu 0,5 ya. Jadi dikali 16 sama dengan 6 SK. S sini ya, ketinggalan SKS. Oke.
Kemudian minimal 5 kali dalam satu semester ya. Kompetensi profesional itu 2 JP per kegiatan, sama dengan 10 JP. Yang bisa dihitung itu adalah yang termasuk dalam pengembangan kompetensi profesional ini adalah kegiatan seminar, pelatihan, workshop, ya, penelitian, publikasi nasional, publikasi internasional. Ya, jadi di sini sepertinya tidak lagi dihitung ada peserta atau ketua ya, pokoknya masukkan aja sepanjang ada sertifikat. Kalau kemarin kan masih dipilih-pilih ya. Kalau di dalam RPL masukkan saja semuanya, maksimal tadi 6 tahun yang Bapak Ibu peroleh gitu ya, dimasukkan saja semuanya terkait dengan seminar sampai Ibu ikuti pelatihan, workshop, penelitian ya, mulai dari maksimalnya. Kalau 2016 ya mulai dari 2016, kalau yang udah mulai 2017 ya maksimal yang kita rekognisi lampaunya itu adalah maksimal di 2015. Pengakuannya satu semester sama dengan 10 JP itu adalah 0,5 SKS. Jadi 6 tahun ada 12 otomatis ya, jadi ada 6 SKS bukan SK ini ya, ketinggalan S-nya. Oke, kemudian berikutnya adalah pengembangan kompetensi profesional. Apa ini tadi ya? Itu adalah SK Kepala Sekolah ya. Jadi yang belum ada itu segera diminta dengan sekolahnya ya, tentang apa? Tentang administrasi pembelajarannya, tentang administrasi nilainya, tentang administrasi peserta didiknya. Jadi ada surat SK ya, surat keputusan kepala sekolah tentang administrasi, tentang kegiatan ekstrakurikuler kalau Bapak Ibu terlibat di situ. Kemudian pengalaman ya, jadi membuat nilai, membuatkan SK-nya ya. Di Bapak Ibu sambil bekerja sekarang beraktivitas sebagai guru, silakan sambil juga mencicil terkaitan dengan RPL itu. Itu semester itu sama dengan 0,25 ya SKS-nya. 6 tahun berarti ada 12 semester ya terkait. Jadi tidak mesti harus ada semua ya. Jadi yang akan kami hitung ya kalau misalnya hanya ada bisa. Kemudian yang terakhir adalah inovasi ya, inovasi pembelajaran. Itu apa itu termasuk di dalamnya adalah modul. Kalau Bapak Ibu membuat modul, Bapak Ibu membuat pedoman praktikum, atau Bapak Ibu membuat PTK, atau Bapak Ibu membuat video pembelajaran, nah ini yang akan kita hitung gitu ya. Kita hitung akan masuk di dalam perhitungan di RPL ini. Ya, pengakuannya adalah satu karya inovasi itu sama dengan 0,25 ya. Kalau Bapak Ibu dalam 1 tahun 2015 ada inovasi modul, kemudian ada PTK, kemudian ada video, berarti 0,75 dalam tahun itu gitu ya. Tahun berikutnya ada lagi ya, akan kita hitung ya sesuai dengan dari inovasi yang Bapak Ibu lakukan ya. Kalau misalnya masing-masing ini ada 5 ya, modul, pedoman, PTK, video ada 4 ya, 4 0,25 ini 1,25, harusnya ada 5 bentuk ya, 5 macam inovasi ini ya, kalau 1,25 dikali 6 tahun jadi 7,5 nilainya gitu ya. Tapi ini pedoman, modul, PTK, video kan 4 saja ya. Terusnya ada satu lagi 5 sehingga hasilnya senilai 1,25 kalau dalam 1 semester. Dalam 1 tahun ya ada kelima-limanya ini. Misalnya 2015 ada 5 inovasi berarti 1,25 ya. Kalau 1,25 itu selama 6 tahun tadi dilakukan maka nilainya adalah 7,5 SKS. Ya Bapak Ibu itu ya yang pada hari ini kita ingin sampaikan terkait dengan RPL itu tadi. Mungkin nanti pertanyaannya kita akumulasi sekaligus setelah nanti Bu Yunita menyampaikan bagaimana fitur dan bagaimana mengupload terkait atau hal-hal yang Ibu sampaikan ini masih ada gitu ya informasinya. Mungkin demikian Bu Yunita, Ibu kembalikan ke
arahan saya. Bisa dilihat di sistem, di Zoom Bapak Ibu. Bisa nggak? Sudah kelihatan, Bu. Sudah. Baik. Sudah bisa melihat. Mungkin saya mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin sebagian besar Bapak Ibu sudah sudah mulai untuk mengisi. Tapi di sini saya berikan tutorial lagi agar lebih mudah begitu, lebih dipahamin untuk menginput. Bisa diklik RPL Bapak Ibu. Kemudian di sini ada pengalaman pembelajaran, penyusunan perangkat pembelajaran, pengembangan kompetensi profesional, pengelolaan administrasi pembelajaran, dan inovasi pembelajaran. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat ketika pengalaman pembelajaran, bisa tambah data. Ini SK-nya Bapak Ibu, kan di kemarin selebaran yang dilampirkan, ini boleh surat keterangan, SK Kepala Sekolah, boleh surat tugas, salah satu boleh. Yang SK-nya per tahun boleh disampaikan per tahun begitu. Jadi misalnya tahun SK mengajar 2020 misalnya. Nah, ini kalau mau dimasukkan per tahun boleh, atau mau dimasukkan per semester boleh. Begitu nggih Bapak Ibu? Di sini 2020 tanggal SK-nya. Itu ada bundar itu kan rumah. Bundar ini? Ya, masuk di situ. Ini yang siapa? Orang. Saya mau kampung. Aduh, gas ini Pak, bisa nih. Ya, kalau ketangkap Januari. Kemudian nanti silahkan diupload SK mengajarnya ya Bapak Ibu ya. Choose file. Lo lepas lagi Pak. Boleh PDF. Berarti PDF. Kita mau bermain di luar-luar itu. Atau bentar, Nah, di sini sudah terlihat Bapak Ibu ya. Ada SK mengajar tahun 2020, tanggal SK-nya sama lihat file. Apabila satu tahun itu satu tahun ada 2 SK, artinya per semester. Jadi SK pertama dan SK kedua itu boleh di merge ya, dijadikan satu, boleh juga dipisah begitu. Boleh dijadikan satu, tapi lebih simpelnya dijadikan satu. Kalau SK-nya per tahun boleh dijadikan 6 tahun terakhir. Jadi sampai 2021 begitu ya Bu Eti ya. Kemudian selanjutnya adalah Bu Yun, ada nggak berkasnya Bu Yun yang diupload? Ada besaran KB-nya nggak Bu Yun untuk ini? 1 MB per upload. 1 MB. 1 MB. Jadi ini misalnya 2020 Bapak Ibu kalau mau input lagi berarti tinggal klik tambah data. Gitu ya. Tambah data. File PDF-nya maksimal 1 MB. Ini misalnya 2019. Tanggal SK-nya 2019 Januari ini. Kemudian choose file. Aku angkat meja, angkat kursi kayu. 4.
Oh iya ya. Jam 9 Pak habis ini Pak. Gini Bapak Ibu, untuk keduanya yang penyusunan perangkat pembelajaran ini nggak bisa diklik di sini Bapak Ibu ya, bisa klik di bawah sini, klik selanjutnya. Kemudian untuk penyusunan perangkat pembelajaran, ini kan banyak komponen ya Bapak Ibu ya. Ada prota, ada promes, ada silabus, ada RPP, ada materi ajar, LKPD, alat peraga, instrumen penelitian. Nah ini bisa diupload satu-satu per tahun, begitu. Bisa per tahun, bisa per semester. Mohon izin sebentar. Kalau prota kayaknya per tahun. Ya, Ya, per tahun. Bu. Prota per tahun, kemudian promes per semester, kemudian silabus, RPP, materi ajar, silabus ini kayaknya per semester juga ya Bu ya. Kemudian RPP, Iya. materi ajar, LKPD, alat peraga, instrumen penelitian ini per, di sini tulisannya satu semester sama dengan 16 perangkat pembelajaran. 16 perangkat pembelajaran di sini 16 pertemuan ya Bapak Ibu ya. Jadi RPP dibuat per pertemuan begitu. Begitu nggih? Perhitungannya adalah 16 perangkat dikali 0,5 SKS dikali 12 semester. Jadi 6 SKS. Jadi RPP-nya per pertemuan. Jadi misalnya kan Bapak Ibu ini kan materinya sama ya Bapak Ibu ya. Artinya misalnya di 2019 ngajar PAI, di 2020 juga ngajar PAI. Kalau kelasnya sama, boleh diinput RPP yang sama. Mungkin hanya tinggal diganti tanggalnya begitu. Begitu nggak Bapak Ibu? Paham? Untuk Kalau yang ngajar beberapa kelas, Bu Yun? satu aja Bu, buat Oh, sampel. Ya. sampel. Satu aja buat sampel. Misalnya di sini RPP ini file maksimumnya 1 MB. Jadi karena dipisah-pisah Bapak Ibu ya, tidak seperti kita kemarin ketika UKIN kan RPP, materi ajar, LKPD itu kan dijadikan satu. Nah, ini karena hanya 1 MB berarti hanya satu begitu. Satu kali pertemuan, Bu. Iya. Di sini 16 kali pertemuan. 16. 16 kali pertemuan dalam setahun atau 6 tahun dihitungnya langsung, Bu. Per tahun 2061, 2017. Satu semester sama dengan 16 perangkat pembelajaran. Ini nggak 6 tahun Bu. Kalau misalnya RPP bisa dilihat ya di selebaran yang kemarin saya sampaikan. Kalau misalnya SK tadi kan memang 6 tahun. Iya. Iya. Kemudian kalau penyusunan perangkat pembelajaran pengapnya adalah satu semester sama dengan 16 perangkat pengapnya. Perhitungannya 16 perangkat sama dengan 0,5 SKS dikali 12 semester. 12 semester berarti semuanya ini ya. Witi. Kalau 12 semester berarti semuanya 6 tahun. Per 6 tahun. 12 semester kan 6 tahun Bapak Ibu. Setahun kan hanya 2 semester begitu ya, karena 6 tahun jadi 12 semester. Jadi Izin tanya Bu Yunita. sebentar Bu. Banyak betul. Iya, memang banyak. Iya, kami minta penjelasannya RPP ini, Bu. Bentar, ini siapa ya yang rame ya? Bapak Ibu. Jadi ya bersilah. Kembalikan ke dia, tanggung jawab sendiri. Jadi uploadnya boleh misalnya ini RPP. Ini kan RPP. Jadi RPP selama 6 tahun. Ini RPP. Kalau misalnya materinya sama atau RPP-nya sama dari tahun ke tahun, misalnya nih ya, ditulis aja di depannya. Nanti di up-nya itu namanya siapa, NIM-nya berapa, nomor peserta PPG berapa, ini keterangan RPP-nya tahun berapa gitu. Itu kalau misalnya materinya sama. Kalau materinya berbeda, ditulis lagi, di-input lagi, bukan di-input lagi ya Bapak Ibu ya. Bisa di-input lagi, cuman di sini sayangnya tidak ada keterangan tahunnya. Ya, kalau misalnya tadi di pengalaman pembelajaran kan ada keterangan tahunnya begitu. Kalau di sini hanya kemudian lihat file. Nah, jadi uploadnya nanti
per tahun boleh dijadikan satu. Jadi selama 6 tahun, selama 12 semester. Begitu. Begitu nggak Bapak Ibu? Sama dengan kalau prota per tahun saja, promes per semester, sama materi ajar LKPD, alat peraga, instrumen penelitian. Alat peraga ini penilaian. Sorry Bu. Bu, mesti Instrumen Bu Yunita bisa penilaian. kalau bentuknya PowerPoint materi ajarnya itu di PDF-kan juga ya? Iya, di PDF kan. Ini karena yang bisa masuk hanya PDF Pak. Gitu nggak? Kalau lebih dari 1 MB, ribon Di kompres. sampai Kompres. Kalau misalnya nggak bisa, tidak bisa, atau bisa diupload 2 kali, misalnya ini RPP ya. Ini kita mau upload RPP lagi bisa. Nanti kan tinggal dosen yang menilai, begitu. Dosen yang menilai dilihat ini RPP-nya tahun berapa, begitu. Tetap bisa masuk kalau misalnya kita mau upload. action itu apa Bu? Action Gimana? action itu apa? Diisi apa? Untuk RPP Action untuk delete Pak. Action delete, misalnya ini filenya ini, misalnya lihat file ini tidak sesuai begitu ya, nanti bisa di delete. Ini di delete gitu. Ini kalau bisa untuk upload RPP formatnya ini bagaimana ya kita Bu? per tahun, sama seperti mungkin kemarin Bapak Ibu, tapi tidak usah dilampirkan LKPD dan lain sebagainya, karena itu ada di sendiri-sendiri Bapak Ibu ya. Nah, di sini komponennya ada dipisahkan. Kalau di sini RPP, materi ajar, LKPD, alat peraga, instrumen penelitian sendiri. Sedangkan kemarin kita di UKIN kan dijadikan satu semuanya begitu. Silabus itu kan sama, Bu. Jadi per tahun juga kayak itu. Iya. Tagihannya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Sama. Jadi 2016 sampai 2021 tuh satu-satu semua. Ya, Dikompres, dijadikan satu di Kalau merge. RPP itu Bu, gimana Bu? RPP itu tiap hari apa untuk Iya. satu semester? Tiap RPP hari. lembarannya kan banyak Bu. Ya, ada 16. Ya, RPP lembarannya banyak per pertemuan. Jadi gimana itu? Atau satu pertemuan aja perwakilan satu semester? Enggak bisa Bu. Di sini sistemnya ya, sistem di akun dosen. Jadi ini saya memerge di akun dosen, akun mahasiswa. Itu pengakuannya sesuai dengan yang saya share di grup. Pengakuannya untuk penyusunan perangkat pembelajaran 1 semester sama dengan 16 perangkat pembelajaran. Ini kenapa SKS-nya besar sekali di penyusunan perangkat pembelajaran, karena per RPP yang diupload adalah 0,5 SKS dikali 12 sama dengan 16 perangkat sama dengan 0,5 di SKS dikali 12 semester. Bu Yunita. Jadi Bu Yunita. 16. Iya. Ini apa namanya? Bentar dulu Bu. Masalahnya betul tadi ini sambil Ibu ngomong kan jadi jangan sekedar dengar aja Bu. Cuma kita juga perlu bertanya karena ini banyak sekali untuk RPP itu kita kan sampai ada berapa KD itu dalam satu pertemuan. Kalau saya 12 kali pertemuan untuk di kelas 4. Apakah yang diupload itu nanti semuanya itu, sedangkan untuk RPP kami itu kalau dijadikan PDF itu bisa sekitar 200 halaman dan itu melebihi daripada 1 MB. Apakah bisa diambil misalkan satu materi atau satu berapa KD dijadikan satu RPP, mungkin seperti itu Bu. Dan tolong dijelaskan itu. Mohon maaf Bu kalau kami ini sudah sebenarnya memotong karena sudah yudisium tapi banyak sekali lagi kerjaannya. Nah itu dan ini Maaf masih Bapak Ibu, daripada jadi mungkin. kami sampaikan Ibu ya. LPTK. Jadi kami sampaikan, ini bukan kebijakan LPTK, ini seluruh Indonesia pun seperti ini. Bapak Ibu kalau di Kemendikbud, ini sudah berjalan dari 2022 tentang RP. Ini
lain. Kalau masih ada guru lain, saya pergi atau kemana? Kalau masih ada kan masih BK. Oh iya. Oh iya di BK. Biar dibayar juga sih tidak usah. Yang penting kalau tidak ada nggak ada. Nggak ada guru sama sekali. Kalau yang masih bisa dari aku juga kalau ini apa ini? Kayak berani itu nak. Imron. Ya Imron masih bisa berapa? Pak Yudi Putim. Chatnya aja mungkin Bu Yudin dibaca Bu Yudin. Ada. Tentang RPP itu banyak. Yang diakui cukup 1 semester atau 12 semester. Yang diakui 12 semester, Bapak Ibu. Seperti yang di sistem ya, seperti yang sudah saya share di grup. 16 perangkat itu hitungannya 0,5 SKS dikali 12 semester. Ya mohon maaf Bu Aziza. Ya gimana Pak? Ya berarti kan 1 semester 16 ya. Dikali 12 semester itu 192 RPP Ibu. Iya. Itu yang keluar keterangan sejelas-jelasnya. Kami ini benar-benar kaget kalau memang betul. Bapak Ibu kan tadi sudah kami sampaikan gitu. Kan Bapak Ibu misalnya di 2019, kemudian di 2018 dan 2019 ini sama ya, sama kelasnya. Ya, sama yang sebutin yang baru tidak yang tinggal nanti tahun ajarnya diganti 2014 sampai 19 di apa namanya diganti tanggalnya tahunnya begitu. Iya, gitu, kalau memang mau mudah, kalau mau adalah cari mata tiap lalu di setiap tahunnya ya Bu. Jadi tidak perlu mau lagi, tinggal ngupload aja. Kemudian ini ada yang tanya RPL di fakultas lain belum yudisium dikerjakannya. Kami saja Pak, Bapak, Ibu setelah yudisiumnya, ini bukan ketentuan kami lagi, ini ketentuan dari Panitia Nasional, dari Kemenak Pusat, bukan dari kami. Kami juga disampaikan di grup itu per tanggal, bentar, saya kalau tidak apa ya, kayak jadi mengarahnya di LPTK gitu yang mengada-ngada dan lain sebagainya. Ini ketentuan dari Panitia Nasional per hari Selasa lalu. Hari Selasa lalu kami baru di-share ini, baru di-share di grup Panitia Nasional. Langsung tutorial aja. Ini langsung tutorialnya. Kami harus mencari tahu. Jadi kami telah 3 video yang dikirimkan oleh Panitia Nasional, kemudian kami buat pedoman seperti yang kami share ke Bapak Ibu gitu. Mau bertanya Bu Yunita? Ya. Ini Bu, tadi kan kalau tidak salah 16 perangkat ya per semester. Ya. Nah, itu nanti apakah ditentukan nanti contohnya ya saya mau upload Prota 1, Prosom 1, Silabus 1, terus RPP-nya contohnya 10 ditambah lagi nanti sama alat peraga dan itu nanti 16 perangkat. Apakah begitu yang dinilai? Yang perangkat kan tadi sudah kami sampaikan. 16 perangkat itu Bu. Ya, kalau prota kan per tahun Bapak Ibu ya. Kalau prota per tahun berarti hanya 6 prota. Gitu. Kemudian kalau promes per semester itu per semester kan 2 kali 6 berarti ada 12 promes. Kemudian silabus P12. Yang per
RPP dari Ajar, LP alat peraga Institut Penelitian. Untuk memudahkan Bapak Ibu, kalau misalnya materinya sama begitu ya, materinya sama, tinggal diubah tahunnya saja. Gitu. Kemudian bisa diupload satu-satu seperti ini, RPP nanti tinggal dosen yang mengecek ini tahun berapa, ini tahun berapa. Begitu. Kemudian tadi mungkin memang ada beberapa yang menelitinya begitu ya. Kan memang seyogyanya dan sejenisnya semua guru kan harus punya RPP itu sebelum mengajar, gitu ya. Kan memang harus. Jadi seperti jangan harus untuk semua aman juga ini terus juga ada lapor ya kan cukup iman kepada Allah seperti itu aja. Itu untuk satu pertemuan satu semester itu loh maksud kami Bu Yunita. Karena kalau kami upload digabung itu sangat banyak sekali loh Bu, dalam satu pertemuan itu ada sampai 120 halaman gitu. Itu kan kami PDF kan tidak cukup untuk tempat filenya 1 MB itu. Makanya kami pilih misalkan satu pertemuan ini iman kepada Allah itu yang kami upload untuk satu semester, bukan seluruh pertemuan dalam semester itu loh maksud kami Bu. Bukan kami tidak mau yang 16 itu, bukan. Yang dalam satu semester ini kan ada berapa kali pertemuan, ada berapa RPP dalam satu pertemuan, itu kan digabung kan RPP kami selama ini filenya. Nah kami jadikan PDF dan itu sangat besar sekali size-nya itu, mau berapa kali di komplit nggak bisa Bu, karena dia hampir lebih itu. Nah maksud kami RPP-nya itu kami ambil, kami potong gitu kan untuk beberapa materi itu yang kami upload, bolehkah seperti itu? Itu maksud kami. Terkait tentang upload MB Bapak Ibu ya, ini bisa satu-satu Bapak Ibu. Ini RPP saya upload, ini RPP lagi saya upload, RPP satu-satu, nggak masalah. Nggak usah dikompres, nggak usah di ini. Jadi satu pertemuan satu kali upload. Pokoknya satu semester itu 16 RPP begitu saja, 16 kali pertemuan. Mau apa pokoknya kalau itu yang benar. Maka atau tiap semester itu 16 karena 19 di situ. Sudah jelas tadi di penjelasan Ibu, satu semester 16. Berarti 16 kali 12. Ya, berarti kan 16 kali 12 semester. Nah, itu yang kami cari, Bu. Ya, itu sudah tadi satu semester 16 terlepas. Iya, terlepas. Jadi ada 192 pertemuan untuk disiapkan RPP-nya Bu ya selama 6 tahun itu ya, kalau begitu. Bagi yang mau 6 tahun ya kan, yang bagi yang hanya 5 tahun ya kali 5. Yang hanya punya mulai rekognisinya itu hanya mulai dari 4 tahun ya 4 tahun. Maksimalnya yang kita hitung adalah mulai dari 2015. Bu Eti, itu tanda tangan kepala sekolah wajib lah Bu Eti. Nah, sepertinya iya Pak. Ini wajib tanda tangan. Ya. Bu Eti, kalau saya dulu itu SK awal itu bukan di PAI Bu, apakah itu bisa dimasukkan? Ya, yang PAI aja Pak. Yang PAI aja Pak. Oh, mulai PAI Bu ya? Ya. Karena PAI kan mulai 2017, saya mengajar 2015, berarti 2017 saja ya? Ya. Oke, baik, terima kasih. Bu, mohon izin, Abdurrahman Bu. Di rubrik penilaian ini Bu, tulisannya 1 semester, kan? Jadi bentar ya, semester sini sama dengan 16 perangkat, jadi bukan hitungan 6 tahun dia. Nah, kalau 6 tahun kan apa hitungannya Pak? Perhitungannya 16 perangkat kali 12 semester.
Ada Pak. 12 semester dapatnya dari 2 semester dikasih tahun. Dari hitungan 6 tahun, jadi maksimal oleh pusat itu adalah 16 perangkat dikali 0,5 dikali 12 semester, itu kalau yang 6 tahun. Kalau yang 2017 berarti nanti dikalinya yang 4 tahun atau 5 Baik, tahun. berarti pilihan Bu ya, yang mau 6 tahun silakan. Nah, kan Untuk tadi 3 maksimal tahun. yang kita Bukan pilihan terus ini Bapak Ibu ya, yang 6 tahun ngajar PAI dari 6 Ya. tahun terakhir ya monggo 6 tahun terakhir. Karena Sesuai ya. SK-nya. Siap Bu, terima kasih. Mohon maaf Bu Eti, cintanya. Bu Eti. Ya, lanjut. Iya, ini kan saya kan ngajarnya kan di kelas ya, baru ini setelah PPG saya ngajar PAI Al-Quran Hadis, terus ini bagaimana ini? Kalau bagian tugasnya. Ya Bu, Sebelumnya apa? sebelumnya ini saya guru kelas. Ibu PPG-nya apa Bu? PPG-nya Al-Quran Hadis. Baru tahun ini setelah PPG Berarti dia PAI. masuk Tahun ini saja saya upload. Ya, yang Ibu tadi yang mau masukkan di guru kelas tadi Bu. Berarti untuk yang merakit pembelajaran tidak harus Al-Quran Hadis ya? RPP-nya guru kelas nggak masalah? Ya, karena Ibu memang awalnya dari guru kelas kan. Ya. Oh ya udah, terima kasih Bunda. Izin tanya Mohon Bu. maaf, Bu Yun, Bu. Tanya Ibu. Sebentar Bu, sebentar Bapak Ibu. Ini ada yang raise hand, kami satu-satu bermarhumah. Iya Bu, boleh? iya. Saya mau tanya masalah model RPP, apakah modelnya itu sama seperti UKIN atau boleh yang 1 lembar? Karena selama 2 tahun ini sekolah kami menggunakan yang 1 lembar Bu. Boleh 1 lembar. Boleh. Oke. Makasih Bu. Ini sifatnya tidak Ada. Cuma suaranya yang kecil. Kalau 2015 karena mau menggampang lalu pakai satu lembar, kami tidak nilai nanti ya. Yang kami hargai kalau memang kebijakan sekolah pada masa corona 2019 ya Bu ya. 1920 itu kalau kebijakan sekolahnya itu memang menggunakan satu lembar, maka itu nanti boleh. Tapi yang sebelum corona berarti nggak boleh menerapkan RPP 1 lembar. Ibu Eti. Bu, izin sedikit tadi. Bu Devi. Ya. Oh ya, izin bertanya Bu, kan PPG-nya guru kelas kan 6 tahun terakhir dikasih juga jadwal matematika Bu di kelas 6. Apakah boleh saya ambil matematika saja Bu? Itu guru kelas ya? Atau iya, tapi kan yang sebelum K13 itu kan yang KTSP-nya juga saya juga dikasih mata pelajaran matematika Bu. Apakah boleh nyambung 6 tahun terakhir ini saya masukin yang MTK saja? Madrasah ya, dari madrasah ya? Iya, boleh. Madrasah. Ya. Boleh Bu. Iya, oke. Boleh madrasah. Kemudian Bu nanya Bu. Indra, sebentar Pak. Pak Indra. Berapa? 100. Banyak ya Mas tuh. Pak Indra nggak ada. Iya, terima kasih sebelumnya atas waktunya. Aku mau nanya, misalnya ini saya ngajar di SMK baru 2 tahun. Sebelumnya itu ngajarnya di SD. Itu berarti perangkatnya SD sama SMK gitu Bu, atau bagaimana? Ya, sesuai SK yang di-upload Pak. Kan Bapak upload SK 6 tahun terakhir. Nanti Oh iya. Oke, terima kasih Bu. Oke, siap Pak. Bu, berkenan dengan SK, karena kita PNS itu kan SK-nya terbit hanya pada 80%, 100% dan kenaikan pangkat. Itu bagaimana Bu? Tugas Pak, SK atau ST ya? Ini disampaikan SK atau ST. SK pembagian tugas mengajar itu apa ya? SKBM maksudnya SKBM. Nih ya, bisa SK atau ST, surat SK mengajar atau surat tugas yang per semester atau per tahun yang di-share surat pembagian tugas itu Pak. Ya, SKBM namanya Bu. Ya. Gitu. Kemudian
Selanjutnya Bu Wasamuna. Terima kasih Bu, terima kasih atas kesempatan yang diberi kepada kami. Ini kaitannya dengan perangkat pembelajaran Bu. Di sistem kami melihat perangkat pembelajaran yang diakui itu mulai dari Prota, Prosen, kemudian RPP, kemudian dan seterusnya. Yang ingin kami tanyakan, tadi kan yang banyak diperdebatkan itu adalah masalah 16 RPP. Yang ingin kami tanyakan, 16 perangkat yang dimaksud itu bisakah gabungan antara program tahunan, program semester, RPP, karena di situ yang jadi adalah 16 perangkat. Jadi diharapkan kami buat 6 program tahunan, 12 program semester, ditambah dengan beberapa RPP sehingga tergabung semuanya 16 perangkat. Bisa seperti itu, Bu? Terima kasih. Nggak boleh, Bu. Harus satu-satu ya. Di sini ada tambah datanya satu-satu, tambah data, ada prota, di sini klik prota satu-satu. Ya, maksudnya kami uploadnya satu-satu pun. Ya, misalnya gini Bu ya, misalnya gini, prota misalnya, karena kalau program tahunan itu hanya berapa lembar, mau dikali 6 tahun di merge itu boleh. Promes kalau misalnya di merge boleh, nanti ujinya saja. Tapi untuk RPP dan lain sebagainya. Ini siapa ya Bapak Ibu ya yang ngomong ya, Masya Allah. Bapak Ibu. Jadi itu satu Bu, ini nih. Satu-satu, prota sendiri, promes sendiri. Kalau misalnya protanya mau dikali 6 tahun sekali upload boleh, misalnya MB-nya ini kan ada maksimum 1 MB. Misalnya masih di bawah 1 MB, tinggal pengujinya saja yang melihat klik file Bapak Ibu yang Bapak Ibu upload. Begitu ya. Selanjutnya Ibu Ria Sabariah. Terima kasih Bu kesempatannya. Ini saya mau nanya, saya itu kan bertugas pertama di SD Bu. Kalau dihitung SK-nya dari 2015 sampai 2017 itu sampai bulan Juli. Kemudian bulan Juni, kemudian bulan Juli itu sampai tahun sekarang itu SMP. Itu bagaimana Bu? Untuk perangkat semua dan SK? Sama, sesuaikan tadi dengan Pak Ahmad Rois kalau nggak salah ya, sebetulnya di SD, sekarang di SMA, disesuaikan. Nah. Oh,